Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tajwid di surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Di sini ada ya, yaitu ada huruf yang berharokat berdiri. Ini dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada huruf ya yang berharokat berdiri. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia, yaitu penulisannya seperti ini, yaitu berupa huruf yang berharokat berdiri. Bagi teman-teman yang membawa Al-Quran cetakan Madinah, itu harokatnya tidak berdiri seperti ini, melainkan harokat fathah miring biasa seperti ini ya. Tapi walaupun miring itu tetap dibaca panjang karena disitu dibaca matobi'i, yaitu setelahnya iya yang berharokat miring tadi itu di belakangnya itu ada alif ya, ada ya nida, cara misalnya itu iya, ada ya, ada alif, kemudian di belakangnya baru ada hamzah. Sementara untuk penulisan cetakan Al-Quran cetakan Indonesia ini antara iya dan hamzah ini gandeng. Kalau di cetakan Madinah itu pisah ya. Jadi iya itu terbuat di dua huruf, yaitu huruf ya berharokat fathah miring seperti ini. Kemudian ada alifnya seperti ini ya. Iya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ada alif yang di dalam huruf yang berharokat fathah dibaca matobi'i. Itu untuk Al-Quran cetakan Madinah seperti itu. Untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini cara penulisannya itu harokatnya berdiri, ini juga sama, yaitu menunjukkan bahwa huruf ya ini dibaca panjang atau dibaca matobi'i. Kemudian matobi'i ya ini ternyata berjumpa dengan hamzah ini, dimana antara iya sebenarnya ya nida untuk memanggil ya, sebenarnya iya ini dan hamzah ini lafal ayyuha itu terangkai di dua kalimat yang berbeda, itu dinamakan mad jaiz munfasil. Jadi ya a dibaca mad jaiz munfasil yaitu alasannya ada matobi'i ini berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimat. Kalau kita lihat seperti penulisan ini, itu seperti kayak satu kalimat, tapi sebenarnya ini adalah dua kalimat yang berbeda ya. Jadi iya ada ya nida ya berfungsi untuk memanggil, kemudian baru ada ayyuha itu. Lah antara iya dan ayyuha itu terdapat bacaan matobi'i dengan berjumpa dengan hamzah, di mana matobi'i dan hamzah itu berada di dua kalimat yang berbeda, itu dinamakan mad jaiz munfasil. Adapun untuk panjangnya mad jaiz munfasil itu 2 alif setengah atau 5 harokat ya, atau 5 ketukan ya seperti itu. Saya ulang, ya a dibaca mad jaiz munfasil, alasnya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di lain kalimat. Untuk seputar mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil yang masih bingung, itu sudah kami bahas di episode kelima ya. Adapun untuk nadumnya mad jaiz munfasil, wa intala hul hamzu fi wa intala huwa bi ukhrata shola fajaiyun munfasilun kala ilam. Bagi teman-teman yang ingin tahu tentang nadum tajwid sudah kami bahas di episode ke-29. Kemudian di sini ada ya ayu ya. Di sini ada ya bertasdid, di mana ya yang bertasdid ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca naber ya. Apa artinya naber? Naber itu artinya ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Jadi cara bacanya ditekan ya. A ya ayo ya. Ayo ditekan. Saya ulang, ayo dibaca naber, alasannya ada ya bertasdid yang didahului huruf yang berharokat fathah. Dimana untuk seputar naber ya, naber itu sudah kami bahas, yaitu di episode ke berapa ya, di episode ke-22 ya, dimana naber itu
berada di 6 posisi. Ya, saya ulang. Nabr itu adalah ada penekanan suara sedikit lebih tinggi. Cara bacanya ditekan. Ayo seperti itu. Dimana untuk nabr itu berada di 6 posisi ya. Di antaranya ini, yaitu yang pertama, nabr itu wakof pada huruf yang bertasdid ya, selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Jadi apabila ada huruf yang dalam keadaan wakof sementara dia itu bertasdid ya, huruf yang wakof dan bertasdid selain huruf qalqalah dan huruf gunnah, di situ dibaca nabr ya. Contohnya al-hayy, yaitu fatol ya, ditekan, cara bacanya ditekan. Tapi kalau yang bertasdid huruf gunnah atau huruf qalqalah tidak ditekan ya. Kalau huruf gunnah itu dibaca dengan 2 harokat, kalau huruf qalqalah itu ditahan 2 harokat baru dipantulkan ya. Saya ulang, yang pertama, nabr yang pertama itu wakof pada huruf apapun yang bertasdid dan dalam posisi wakof selain huruf gunnah dan huruf qalqalah. Contoh al-hayy seperti itu. Yang kedua, nabr itu berupa wawu yang bertasdid. Mana kalau ada wawu yang bertasdid di mana wawu tersebut didahului huruf yang berharokat dhammah atau huruf yang berharokat fathah. Contohnya la haula wala quwwata ya. Quwwata itu ditekan ya, itu ada wawu bertasdid yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Quwwata ditekan cara bacanya. Yang wawu bertasdid yang didahului harokat fathah contohnya tawwaba ya. Tawwa ditekan, tawwaba seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, nabr yang posisi yang ketiga itu berupa ya yang bertasdid seperti ini. Ada ya yang bertasdid di mana ya yang bertasdid ini didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini, atau didahului huruf yang berharokat kasrah ya. Kalau fathah contohnya ini cara bacanya ayu ya, ditekan. Kalau yang bertasdid didahului huruf yang berharokat kasrah contohnya di surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, lafal iya itu ditekan. Kemudian nabr yang keempat itu intikal. Intikal itu artinya perpindahan dari bacaan mat ke huruf yang bertasdid. Itu di surat Al-Fatihah juga ada ya, walal dholin itu dho itu mat tabi'i, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, kemudian lamnya itu adalah huruf yang bertasdid ya. Saya ulang, nabr yang keempat itu intikal, yaitu dari perpindahan bacaan mat ke huruf yang bertasdid. Itu juga ada nabrnya, yaitu ada penekanan suara sedikit lebih tinggi ya, waladhdall. Nah, ditekan seperti itu, waladhdallin seperti itu. Kemudian nabr yang kelima itu wakof pada hamzah yang didahului bacaan mat atau len. Jadi apabila ada hamzah posisi wakof di mana dia didahului bacaan lin atau mat, itu juga ada nabrnya ya. Contoh yang kalau yang didahului mat itu sama, itu yang didahului lin itu syai ya. Di ayat kursi ada itu ya, bima sya, seperti itu. Itu hamzahnya ditekan ya, bima sya, seperti itu di ayat kursi. Kemudian nabr yang keenam itu bertempat pada alif tasniyah ya. Alif tasniyah itu alif yang mempunyai makna 2, di mana alif tasniyah itu bertemu dengan hamzah wasol. Saya ulang, yang keenam itu bertempat pada alif tasniyah yang berjumpa dengan hamzah wasol. Contohnya waqolal hamdu ya. Waqola, lanya itu ada 2 huruf, yaitu huruf lam dan alif. Lah alifnya itu alif tasniyah, bahwa artinya kola itu berbicara. Kalau kola yang mufrad itu tidak ada alifnya, kalau yang tasniyah ini baru ada alifnya. Lah untuk membedakan antara yang mufrad dan dengan yang tasniyah, kalau yang tasniyah ada alif tasniyahnya itu, maka itu ditekan cara bacanya, waqolal hamdu seperti itu ya. Agar apa? Agar ada bedanya antara yang mufrad dengan yang tasniyah ya. Kemudian ya, untuk seputar nabr ya, itu sudah kami bahas. Teman-teman yang pengen tahu, itu sudah kami bahas di episode ke-22 beserta contoh-contohnya ya. Kemudian di sini ada ya ayyuhalladzina. Di sini ada Allah
Yaitu ada sebuah kalimah ini, di mana kalimah ini diawali alif lam ini ya. Ini dibaca idgham samsiyah. Di mana untuk setiap kalimah, di mana kalimah itu yang diawali alif lam, di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idgham samsiyah. Untuk polanya yang idgham samsiyah itu seperti ini, di mana untuk cirinya yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Ini pola untuk idgham samsiyah. Seperti ini juga ada, yaitu ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Ini juga dibaca idgham samsiyah. Sementara al yang untuk idhar qamariyah polanya seperti ini ya, yaitu setelah alif lam al tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Saya ulang, setiap ada kalimah di mana kalimat itu diawali alif lam, ini ada alif lam, ini juga diawali alif lam alladzi, ini juga diawali alif lam as-sabiri ya. Setiap kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam, di situ ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya idgham samsiyah, polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid, ini untuk yang idgham samsiyah. Yang kedua namanya idhar qamariyah, polanya seperti ini, yaitu setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah itu sudah kami bahas di episode ke-6 ya, beserta contoh-contohnya. Kalau masih bingung silakan diputar di episode ke-6. Kemudian di sini ada alladzina, di sini ada zi, yaitu ada ya mati ini. Di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i. Di dibaca matobi, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Adapun panjangnya matobi yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Di seperti itu. Kita geser dulu ya. Di sini ada lafaz amanusta'inu bis sabr. Di sini ada amanu, di mana ini ada hamzah ya, di mana hamzah ini berharokat berdiri ya. Ini dibaca panjang atau dibaca dua harokat atau dua ketukan ya. Seperti itu ya. Adapun untuk bacaannya ini adalah mad badal ya. Di mana untuk seputar mad badal ya, mad badal itu sudah kami bahas di episode keberapa ya, mad badal. Di episode ke-8 ya. Dimana mad badal artinya badal itu ganti ya, ganti yang bagaimana asalnya lafal amanu, dimana amanu ya, hamzah yang berharokat berdiri ini itu asalnya terbuat dari dua hamzah. Jadi amanu ya, jadi lafal amanu itu asalnya amanu. Dari hamzah yang pertama berharokat fathah, kemudian hamzah yang kedua mati. Kemudian hamzah yang kedua tadi yang mati diganti dengan huruf mat, yaitu dimana huruf mat itu ada tiga, itu ada alif, ada ya, ada wawu. Lah untuk menyesuaikan dimana untuk hamzah yang pertama berhubung berharokat fathah, maka untuk menyesuaikan harokat fathah, hamzah yang kedua diganti alif. Lah kata-kata diganti itu namanya badal ya. Kalau ini sudah jadi ya, dimana untuk mad badal ya, amanu dibaca mad badal, alasannya untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini cukup berharokat berdiri. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah itu kelihatan bahwa di situ ada kumpulnya mad dan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan. Itu untuk Al-Quran cetakan Madinah ya, ada hamzah di depan, kemudian baru ada mad yaitu huruf alifnya, dimana alif itu gantian dari hamzah yang kedua tadi ya. Kata-kata ganti itu namanya badal. Jadi saya ulang, amanu dibaca mad badal, alasannya kumpulnya mad dan hamzah, tapi hamzahnya ada di depan. Untuk seputar mad badal yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-8 ya. Kemudian amanusta'inu, di sini ada dua mad tabi'i, ai dan nu ya, dimana untuk yang ai dibaca mad tabi'i miring ya. Untuk ai dibaca mad tabi'i itu alasannya ada ya mati ini, dimana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh.
Nu juga dibaca matobi. Untuk yang ini alasannya yaitu ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dimana hurufnya matobi yaitu ada 3. Yang pertama itu seperti ini alif ya. Alif ini menjadi hurufnya matobi yaitu syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Nah, alif ini selamanya mati, di mana na ini terbuat dari 2 huruf yaitu huruf nun berharokat fathah, huruf kedua ini alif ya. Kalau ada alif berharokat seperti ini bukan alif, namanya hamzah ya. Ini juga hamzah. Ini juga hamzah ya. Kalau ada seperti alif ya, kalau kita masih kecil dulu belajar alif ba ta, dimana kok alif itu kok berharokat, ini bukan alif, namanya hamzah. Kalau alif itu seperti ini, yaitu alif itu mati, yaitu alias tidak pernah berharokat. Dimana untuk fungsinya alif itu hanya untuk memanjangkan bacaan ya, kalau berupa alif matobi. Saya ulang, hurufnya matobi itu ada 3. Yang pertama ada alif, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Hurufnya matobi yang kedua berupa ya mati, ini syaratnya ya mati ini menjadi matobi yaitu didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya matobi yang ketiga berupa wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah ya. Ini juga ada ru, juga ada matobi, ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Untuk seputar matobi yang masih bingung sudah kami bahas di episode pertama, kedua, dan ketiga. Saya geser dulu. Nah, bis-sabri was-shalah. Di sini ada 2 kalimat, di mana 2 kalimat ini sama-sama diawali alif lam ini ya. Bis-so ya, ada alif lam, ini alif lam shad, ini juga ada alif lam shad ya, sama hurufnya shad. Ini dibaca idgham samsiyah. Bis-so dibaca idgham samsiyah, itu alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Ini juga ada alif lam berjumpa dengan huruf shad, atau yang lebih mudahnya idgham samsiyah alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Sementara untuk kaidahnya idgham samsiyah itu kapan ada alif lam? Bila berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abi tifthum masir rahman tafuz difdani'am da'su adhani yursyari falil karom. Untuk seputar idgham samsiyah dan idhar qamariyah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Kemudian bis sabri, di sini ada sob yaitu ada huruf ba. Kayak kelihatan miring ya. Dimana huruf ba ini termasuk huruf qalqalah. Yaitu dimana huruf qalqalah itu ada 5, yaitu huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Itu huruf qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya yaitu ada suara pantulan. Kapan? Ketika ada huruf qalqalah yang mati seperti ini. Jadi terjadinya qalqalah atau terjadinya ada suara pantulan yaitu ketika ada huruf qalqalah yang mati. Seperti ba ini mati ya. Kalau huruf qalqalah hidup tidak bisa dibaca qalqalah atau tidak bisa dipantulkan seperti ini. Ini sama-sama huruf ba. Yang depan ini ya juga huruf qalqalah tapi dia berharokat, ini tidak bisa dipantulkan ya, dibaca bi biasa. Kalau yang huruf qalqalah yang ba ini mati ya, ini baru dibaca qalqalah yaitu ada suara pantulan ya, sob. Nah, itu cara bacanya dipantulkan. Jadi syaratnya huruf qalqalah itu dibaca qalqalah atau dibaca ada suara pantulan yaitu syaratnya berupa huruf qalqalah yang mati. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya disebabkan karena waqaf dinamakan qalqalah kubra ya. Untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23 di mana qalqalah itu ada 2. 1 ada qalqalah sughra, nomor 2 ada qalqalah kubra. Untuk contoh yang ini dinamakan qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf. Kalau yang qalqalah kubra itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati disebabkan karena waqaf. Saya ulang, sob dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati tidak disebabkan karena waqaf. Kemudian di sini ada bis sabri, ri di sini ada huruf ra. Di mana huruf ra ini berharokat kasroh, ini dibaca tarkik. Apa artinya tarkik? Tarkik itu artinya tipis, cara bacanya tipis ya, sabri. Di mana untuk ra yang dibaca tarkik itu
sudah kami bahas di episode ke-19, di mana ro yang dibaca tarkik itu ada 4 pola. Yang pertama ini berupa huruf ro yang berharokat kasroh. Yang kedua ro mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Pola yang ketiga berupa ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh. Pola yang keempat berupa ro wakof yang didahului huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah ya. Dari keempat pola tadi, ro yang dibaca tarkik atau yang dibaca tipis itu sudah kami bahas di episode ke-19. Kemudian wassalah tadi ada as-shad dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Kemudian wassalah di sini ada huruf lam, di mana huruf lam ini berharokat berdiri ya. Ini dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada huruf yang berharokat berdiri. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf ta, di mana huruf ta ini kita berhenti di sini ada tanda wakof. Seumpama kita berhenti di sini maka huruf ta yang berharokat kasroh ini harus disukunkan. Maka yang terjadi ada perjumpaan matobi dengan huruf yang disukunkan ini menjadi mat arid lisukun. Jadi lah ya dibaca mat arid lisukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Kita geser dulu. Innallaha ma'as sabirin. Di sini ada inna, yaitu ada huruf nun, di mana huruf nun ini bertasdid, ini dibaca hunnah. Apa artinya hunnah? Hunnah itu artinya ada suara berdengung. Berapa panjangnya dengung? Panjangnya dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Adapun untuk kaidahnya gunnah itu kapan ada nun yang bertasdid seperti ini atau ada huruf mem yang bertasdid. Jadi hurufnya gunnah itu ada 2, yaitu ada huruf mem, yang nomor 2 ada huruf nun dengan syarat bertasdid, itu dibaca gunnah. Adapun untuk nadumnya gunnah wa gunnatun qad aujabu abada fil mimi wan nuni idza masudida. Untuk seputar gunnah sudah kami bahas di episode ke-7. Kemudian di sini ada innallaha. Di sini ada lafal Allah. Di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Innallaha, seperti itu. Tidak boleh dibaca tarkik, tidak boleh innallaha, tidak boleh ya. Dimana untuk lafal Allah atau lam jalalah itu ada 2 hukum bacaan. Yang pertama namanya tafkhim atau tebal, yaitu polanya untuk lafal Allah yang dibaca tebal itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Yang dibaca tarkik itu kapan ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Untuk seputar lafal Allah yang dibaca tafkhim atau tarkik atau lam jalalah itu sudah kami bahas di episode ke-24. Kemudian innallaha, di sini ada lam jalalah, ini di atas lam jalalah ada harokat berdiri, ini dibaca panjang atau dibaca matobi atau panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Innallaha, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal ma'as, yaitu ada sebuah kalimat, kita geser dulu ya, kita berarti di akhir ayat. Ada tadi sudah kita bahas ada sebuah kalimat di mana kalimat itu diawali alif lam, kemudian dia berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini dibaca idgham samsiyah ya. As-sa dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid itu boleh, atau ada alif lam berjumpa dengan huruf shad juga boleh, di mana huruf shad ini memang hurufnya idgham samsiyah. Kemudian di sini ada as-sa, yaitu ada huruf shad, di mana huruf shad ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. As-sa, seperti itu, atau dibaca matobi'i ya. Kemudian sabirin ya, ri ini ada huruf ro yang berharokat kasrah, ini dibaca tarkik atau dibaca tipis. Alasannya ada huruf ro yang berharokat kasrah. Kemudian sabirin, rin ini dibaca mat arid lisukun. Dibaca mat arid lisukun, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Mana matobi'inya? Ini ri dibaca matobi'i, yaitu alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi'i.
Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf nun yang berharokat fathah, di mana huruf nun ini berada di akhir ayat. Kita wakaf di sini, berhenti di sini, maka huruf nun yang berharokat fathah ini harus mati atau harus disukunkan. Lah berhubung ini berada di akhir ayat di mana dia ada matobi di depannya, maka huruf nun yang berharokat fathah ini disukunkan, ini menjadi mat arid li sukun. Jadi rin dibaca mat arid li sukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakafkan. Kita bahas makharijul huruf ya, di mana huruf yang pertama ya. Huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tengah lidah ya, ya. Ya yi yu bai yu yai ya ni yai na minal muni ma yi yai ya ni ya. Untuk seputar makharijul huruf yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13. Kemudian huruf hamzah. Huruf hamzah ini keluarnya huruf berasal di pangkal tenggorokan ya, di mana pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah itu ditempati dua huruf, yaitu huruf hamzah ini dan huruf ha ya. A I U B U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Huruf ya tadi sudah keluarnya huruf berasal di tengah lidah. Huruf ha keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan, sama dengan hamzah tadi ya. Ha hi hu ba hu han hani ha na minal muhni mahihan haniha. Kemudian huruf lam keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. La li lu bal lu lal la li lal na minal mulni malilal lalila. Kemudian huruf dal. Huruf dal ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian atas ya, dha ya. Dha zi dhu baz dhu dha zani zaz na minal muzni madzi zani dha. Kemudian huruf ya tadi sudah keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf nun. Huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Kita geser dulu. Kemudian huruf hamzah tadi sudah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. Kemudian huruf mim. Huruf mim ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir ya, dimana kedua bibir itu ditempati tiga huruf, yaitu huruf mim, huruf wawu, huruf ba ya. Saya ulang, huruf yang keluar berasal dari kedua bibir itu ada tiga huruf, yaitu huruf ba, huruf wawu, huruf mim ya. Akan tetapi walaupun sama-sama keluarnya huruf berasal dari kedua bibir, akan tetapi dibedakan ya. Untuk huruf mim ini dan huruf ba ya, itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ma, kita bilang ba, itu kedua bibir atas atau bibir bawah itu berperan, yaitu nempel ya, rapat. Ma, ba, seperti itu. Akan tetapi untuk huruf wawu itu memang yaitu kedua bibir, akan tetapi dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya, wa. Jadi melibatkan kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah. Akan tetapi untuk huruf wawu ini tidak rapat, yaitu renggang, wa. Saya ulang, huruf yang keluar dari kedua bibir ada tiga huruf, huruf mim, huruf wawu, dan huruf ba. Dibedakan untuk huruf ba dan huruf mim dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, sementara untuk huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Ma mimu bam
mumam manimam naminal mimam manimam. Huruf nun tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah ya, sa ya. Sa si su pes su sa sa ni sas na minal mus ni ma si sa sa ni sa. Kemudian huruf ta, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas, ta ya. Ta ti tu pet tu tan tani tat na minal mut ni mati tan tani ta. Huruf ain, huruf ini keluarnya huruf berasal dari tengah tenggorokan ya. Di mana tengah tenggorokan itu dipati dua huruf, yaitu huruf ain ini dan huruf ha ini ya. Ai au ba au an ani a na minal mu'ni ma'i an ani an. Huruf ya tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Huruf nun juga sudah, ujung lidah menjelang langit mulut. Huruf wawu ya, huruf wawu itu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang, belum ya. Wawi wu pew wu waw wani waw na minal mu ni ma wi waw wani wa. Kemudian huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Bam bim bu bab bu bam bani bab na minal mubni ma bi bam bani bam. Kita geser dulu. Kemudian huruf shad, keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. So si su pel su sa sa ni sas na minal mus ni ma si sa sa ni sa. Huruf ba tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Ari ber alurar rari rar na minal mur ni mari rar rani rar. Huruf waw tadi sudah, keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf shad juga sudah, berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Huruf lam tadi sudah ya, berasal dari ujung lidah menyentuh langit mulut. Huruf ta juga sudah, berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya. Kemudian hamzah ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan tadi sudah. Huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit mulut juga sudah. Huruf lam berasal dari ujung lidah langit mulut, sama ya. Langit mulut itu ada 3 huruf, itu huruf lam, huruf nun dan huruf ra, ini berada di langit-langit mulut. Kemudian huruf h ini keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan tadi sudah. Huruf mim keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ain keluarnya huruf berasal dari tenggorokan bagian tengah. Huruf shad keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Huruf ba keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf ra keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ya keluarnya huruf berasal dari tengah lidah, di mana tengah lidah itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf shin dan huruf ya ini ya. Kemudian huruf nun keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya. Nani nuben nunan naninan naminal munimaninan naninam. Sadaqallahul azim. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.